Guru besar. Ya, Guru besar, aku belakangan ini sering sakit pinggang. Badanku lemas. Bantu periksa aku ya. baiklah. Biar ku bantu. Periksa dengan teliti. Kamu kekurangan energi, darah dan energi lemah. Perlu isi energi positif, terutama 3 inci di bawah pusar. Nanti ikut aku. Ku bantu urut. Urut-urut. Lucu, guru besar juga bisa urut. Tentu saja. Guru besar bisa ajari aku. Aku mau belajar. Ini. Guru besar. Baik. Hari ini ikut aku ke gunung. Ku ajari kau dengan baik. Terima kasih, Guru. Guru, aku juga mau belajar. Baik. Guru, Kenapa kesini? Bukannya kau di rumah latihan dengan sungguh? Aku baru dengar guru bicara di luar, jadi aku keluar. Dengar suara, langsung keluar. Kelihatan kurang keteguhan. Cepat pulang, latihan lagi. Jangan kacau di sini. Cantik. Soal latihan, kita bicara secara pribadi. Oke. Guru, kau mau ajarkan apa padanya? Aku juga mau belajar. Aduh, kau main apa? Guru, aku dengar semua. Latihan berpasangan. Apa sih sihir itu? Ajarkan aku juga. Keahlian guru sudah kuseritakan. Kau pahami sendiri. Cepat pergi, jangan ganggu urusanku. Jam 12.45, waktu energi paling kuat. Cocok ambil energi, latihan berpasangan. Sekarang, aku akan ajarkan adikmu. Oh, aku. Ini adikmu yang temani latihan. Iya, benar. Adikmu itu baru masuk. Oh, harus jaga dia baik-baik. Tenang saja, biar aku urus. Iya. Hei, Kau mau apa? Ayo adik, ayo kita duel. Biar kutits kamu cara latihan. Muridmu itu bodoh. Cantik! Kamu cuma bisa rusak rencana aku. Guru adikmu ini tak bisa, tak berbakat. Dia benar, kamu memang bodoh. Guru, aku bicara jujur. Gadis ini tak bisa bertarung, gampang kalah. Cukup. Guru sudah, tak ada yang bisa ajarkan. Kau sudah lulus. Cepat turun gunung berlatih. Guru, aku tak turun. Aku tetap di gunung. Lanjut latihan dengan guru. Kalau terus latihan di sini, kau bakal jadi bodoh. Cepatlah turun gunung, lihat dunia luar, cari istri segera, hidup tenang saja. Kau bilang, wanita di bawah buas merusak tekad, tak boleh sentuh. Aku sudah putuskan, demi latihan. Takkan sentuh wanita. Takkan turun. Kau benar-benar jadi bodoh karena ajaranku. Guru. Jangan banyak omong, cepat turun gunung. Kalau belum dapat 100 triliun, jangan kembali. Guru. Turun! Gadis cantik, aku datang. Orang mati. Kakek kenapa? Kakek kenapa? Jangan menakutiku, kakek. Siapa tolong kakekku? Tolong selamatkan kakekku. Penumpang sakit mendadak. Di antara penumpang ada dokter yang bisa bantu? Aku Putri Pratama Kota Utama, Ayu. Di sini, siapa yang bisa selamatkan kakekku? Nanti jadi tamu kehormatan Pratama. Penyakit ringan ini mudah untuk kuobati. Aku bisa! Nona Pratama, penyakit kakek boleh kubantu. Kamu dokter? Aku dari keluarga Permata, penerus Permata 3 generasi dari tabib istana. Wah, ini dokter permata legenda, muda dan hebat. Ku dengar semua penyakit sulit di tangannya, semua bisa disembuhkan. Pak Permata, tolong selamatin kakekku. Ini. Pak Permata, apa penyakit kakekku parah? Penyakit kakek, sudden attack, nadi sangat aneh. Kalau tak segera obati, waktunya tak lama lagi. Permata, kakekku tadi masih baik-baik saja. Kenapa bisa begini? Kakek Pratama, stres berat menjadi penyakit. Apa ada cara untuk obati? Penyakit kakek, tak berani katakan, bisa sembuhkan.
Tapi pasti bisa atasi gejalanya. Jika Pak Permata bisa obati kakekku, apapun yang kamu mau. Mobil mewah, rumah, jam mewah. Keluarga Pratama siap kasih. Selain itu kasih tambahan 100 juta dolar. Tenanglah Putri. Obat ini, obat rahasia permata turun-temurun. Suntikan ke kakek, pasti stabilkan penyakitnya. Tunggu turun pesawat, kupindahkan kakek ke rumah sakit. Bantu tim, dokter spesialis, operasi kakek. Pasti bisa selamatkan nyawa kakek. Serius, obat ini benar efektif? Aku jamin atas nama Permata, obat ini warisan dari nenek moyangku, obat rahasia istana, pasti efektif. Jika nenek moyangmu dengar, pasti marah sampai kuburnya terbuka. Nama Permata, hari ini kau rusak. Kamu siapa? Berani mengkritikku. Siapa aku tak penting. Yang penting, jika diminum, kakek pasti mati. Apa? Dia bicara jujur? Nona, anak ini cuma mau ganggu. Jangan percaya padanya. Penghuni desa, berani menantang aku. Kamu tahu apa pengobatan? Lebih tahu dari kamu, tabib jahat yang cuma cari uang. Aku bisa obati kakek. Kamu sombong sekali. Aku keturunan tabib istana. Meski di rumah sakitku semua tabib hebat bersatu, masih tak bisa sembuhkan sepenuhnya penyakit kakek. Kamu pikir kamu siapa? Kamu juga bisa obati? Nona, jangan percaya dia. Orang desa kayak dia mana bisa pengobatan. Menurutku, dia cuma lihat hadiah Nona banyak, jadi tamak, mau menipu. Kamu juga belajar pengobatan? Pelajarannya dari siapa? Guruku, tabib legenda. Tabib legenda apa? Tak pernah dengar. Cuma penipu jalanan. Kamu pernah obati penyakit sulit? Tentu saja. Saat di gunung, babi betina melahirkan. Semua aku bantu lahiran. Sebelum turun, keledai palim diare terus. Aku yang obati. Keledai? Berani bandingkan kakekku sama bintang? Kamu mau mati? Putri, dia terus bicara kasar. Jelas-jelas tak menghargai keluarga Pratama. Aku bicara jujur, penyakit kakek bisa kudobati. Kamu cuma bisa bersalin babi. Dokter hewan, berani omong kosong. Cukup. Kamu tahu keluarga Pratama berapa hebat di kota utama? Berani lagi hina keluarga Pratama. Aku habisi kamu. Putri, dengar aku suruh kakek minum obat ini. Stabilkan sakitnya. Tunggu turun pesawat. Kirim kakek ke rumah sakit. Baik. Tak minum obat ini, kakek masih bisa bertahan sampai turun. Minum obat ini, pasti muntah darah dan mati. Cukup! Kamu terus buat onar. Apa maksudmu sebenarnya? Berani lagi ganggu obati kakek. Aku habisi kamu sampai tak kubur. Aduh. Tak punya mata, tak dengar aku, Kakek pasti mati. pura-pura hebat. Kakek! Putri, cepat putuskan. Tak segera, takkan sempat. Cepat kasih minum obat! Berhasil! Lihat sendiri. Inilah kekuatan obat rahasia permata. Dokter bodoh yang jahat. Masih berani minta imbalan. Kau lihat aku langsung atasi penyakitnya. Tak dapat untung jadi marah ya. Pak Permata, kenapa kakek belum bangun? Putri, tenanglah. Kondisi kakek sudah mulai stabil. Tunggu pesawat mendarat. Aku akan antar kakek ke rumah sakit berobat. Takutnya kakek takkan bertahan sampai saat itu. Kau terus bicara kasar. Aku takkan menghukum. Kau malah makin lancang. Sekarang berani kutuk kakek. Berani bicara lagi. Kau takkan bisa pergi dari sini. Cepat pergi. Kau usir aku, nanti jangan berlutut. Minta aku selamatkan kakekmu. Siapa yang minta? Dia cucumu. 3, 2, Kakek kenapa? Aku gak tahu. Apa kamu yang buat ini? Kamu salah obat, buat kakek sakit makin parah. Sekarang salahkan aku. Ini gak mungkin. Obat ini jelas turunan obat rahasia tabib. Mana mungkin palsu? Obat rahasia tabib apa? Obat ini jelas. Campuran kencing anak dan pil sapi. Kalau dimakan, darah pasti balik. Kencing anak? Putri, dengar penjelasanku.
Kau berani tipu kakek minum kencing? Rama, kau semua nekat. Bukan Putri, aku. Kau yang sebenarnya penipu yang menginginkan hadiah Pratama. Putri. Sekarang kau percaya padaku? Penyakit kakekku, kau bisa obati. Cuma 3 tusuk, sudah sembuh. Aku tak kenal orang hebat. Percaya doktor bodoh. Tak hormati, Tuan. Mohon maafkan kesalahanku. Tolong selamatkan kakiku. Tadi kau terus, suruh aku pergi. Aku yang buta. Harap Tuan maafkan. Katanya biar kau mati tanpa kuburan. Aku yang lancang. Tuan boleh hukum aku. Hanya mohon, Tuan tolong kakekku. Jika Tuan tolong, keluarga Pratama, beri miliaran emas, rumah mewah. Permintaan apapun, asal Tuan minta, keluarga Pratama pasti penuhi. Bangunlah, karena kau sembuh tulus. Hari ini aku tolong kau. Aku kenapa? Kakek Ahelia bangun. Dokter hebat, kakekku sudah bangun. Dokter hebat, siapa nama Tuan? Aku tak ganti nama. Arif Santoso. Aku orang hebat begini, pasti harus kerja di perusahaan terbesar. Tentukan target kecil, setahun dapat 2 triliun. Hidup indah, aku datang. Apa? Nyonya besar suruh aku nikahi Tuan muda? Aku tak akan nikah. Ini semua untukku? Tentu saja, Nyonya Besar. Soal aku dan Rani, Tenang saja, soal ini serahkan padaku. Aku pastikan Rani cantik-cantiknya menikah ke Wijaya. jadi soal ini kita sepakat ya? Tentu. 10 hari ini, aku antar Rani ke rumah Wijaya. Bisa nikahi tuan muda, itu keberuntungan Rani. Ulang tahun, Wijaya dan Permata bersatu. Nanti, Wijaya tambah pesanan miliaran sebagai mahar. Oh, baik. Aku wakili Rani, terima kasih. Aku tak mau. Rani, kau mau apa? Kalau tak datang, takut Nyonya Besar jual aku pun tak tahu. Absurd. Kau bilang apa? Ini demi kebaikanmu. Tuan muda kaya dan berkuasa. Pria sehebat ini cocok untukmu. Cocok, dia punya banyak simpanan. Kau suruh aku nikahi dia. Bukannya itu menodai aku. Itu keberuntunganmu. Jangan sombong. Aku nikahi pengemis daripada kau. Kamu saja bisa rekrut aku. Itu keberuntunganmu. Tunggu saja. Aku bawa kalian naik ke puncak. Aduh. Kamu tahu ini tempat mana? Dasar pengemis. Berani masuk. Aku cari kerja. Suruh bos kalian keluar. Sombong sekali. Di sini, yang bersih-bersih pun lulusan kampus ternama. Kamu? Tak layak bersih-bersih. Mau ketemu bos. Kamu tahu bos kami siapa? Aku tak peduli siapa bosmu. Bisa rekrut aku, itu keberuntungan dia. Ini Pratama Group. Bos kami itu Pratama terkaya kota utama. Banyak yang keluarkan uang. Mau ketemu bos kami. Tak bisa juga, kamu saja. Mau suruh bos kami keluar ketemu kamu? Jangan mimpi. Hahaha. Pratama? Apa itu Putri Ayu? Berani kau panggil Putri? Dasar bocah, kau mau mati? Kebetulan, aku memang kenal putri kalian. Dulu pergi buru-buru, dia masih utang, belum bayar padaku. Pas banget. Panggil dia keluar, katakan Arif datang. Suruh dia bayar semua utangnya. Ini Putri. Keluarga Pratama. Mungkin utang? Jangan kasar. Aku sarankan, cepat pergi. Biar tak susah. Tak usah banyak bicara, cukup panggil Putri saja. Putri Pratama tak ada di kantor. Kalau ada, tak punya waktu. Temui pengemis. Inikah cara Pratama terima tamu? Pratama tak punya tamu miskin. Jauh saja bisa bau miskin. Beberapa hal di depan Pratama bikin jijik. Cepat pergi, jangan cari masalah. Iya. Memang beberapa hal dekat bikin jijik. Baunya, bau sombong dan mata duitan. Berani kau hina. Tak cuma hina, aku mau pukul kau. Kau Kau apa? Tamparan ini karena kau buta. Aku Aku apa?
Tamparan ini karena kau sok berkuasa. Dasar bocah, kau cari mati, masih diam saja. Hajar dia! Ada apa ini? Nona, tadi ada pengemis berani ganggu Pratama. Apa gunanya kau di sini? Sekarang siapa saja berani ganggu Pratama? Maaf, Nona. Kau bilang siapa ya ganggu? Bajunya lusuh seperti orang desa. Kayaknya namanya Arif. Apa kau bilang? Arif itu berani bilang Pratama utang padanya. Beraninya dia. Kau sangat lancang. Berani ganggu tamu Pratama. Apa? Nona! Apa ada salah paham? Anak itu cuma pengemis. Dasar buta. Mulai hari ini, kau dipecat. Nona Pratama, aku salah karena aku kerja lama di Pratama. Maafkan aku kali ini, Nona Pratama. Kau diusir, itu sudah murah hati. Ganggu tamu Pratama. Nyawamu tak cukup bayar. Cepat pergi. Kakek Arif ini yang dulu di pesawat yang selamatkan kakek. Muda dan hebat. Memang berbakat sekali. Jika Pak Jaya bisa mempertahankannya... Aduh. Salah si sampah itu. Kalau tahu, aku pasti pulang lebih awal. Semua dokter kota utama tak bisa obati penyakitku. Dia masih muda, tapi pengobatannya luar biasa. Tak tahu dia murid siapa. Ku dengar dia murid tabib legenda. Mungkin cuma tabib jalanan. Saat pertama ku dengar, ku kira dia penipu. Tabib apa? Tabib legenda, kakek, ada apa? Puluhan tahun lalu, ada tabib legenda terkenal bernama Tabib Legenda. Ahli pengobatan bisa bangkitkan orang mati. Tapi 20 tahun lalu, dia sudah mundur ke pegunungan. Apa Arif muridnya tabib legenda? Jika benar begitu, kalau bisa simpan dia di Pratama. Pratama pasti jadi lebih hebat. Kakek, aku segera selidiki. Pasti kutemukan Arif. Baik, segera ajak dia dengan 100 miliar dolar. Kau perlu nikahi dia. Pastikan orang hebat ini tetap di Pratama. Apa? Guru suruh aku turun gunung, tapi tak bilang. Haus. Tapi tak bilang. Hati orang di bawah sangat rumit. Kapan aku baru bisa kumpulkan uang pulang ke gunung? Suami mandul 300 juta. Semoga ada yang baik. Bantu ku beri kesempatan jadi ibu. 300 juta? Mandul? Cuma penyakit ringan. Aku bisa obati itu. 300 juta ini. Gampang sekali dapatnya. Kamu mandul? Kamu gila. Aduh, susah sekali cari uang. Cari uang itu gampang. Aku kasih kamu kerja. Kamu mau? Aku bukan orang yang bisa dipekerjakan. Gaji sebulan 10 juta. Ini. 50 juta. 100 juta. Mau? Siap, jaga keamanan atau jadi bodyguard. Aku kuat. Jadi suamiku. Apa? Gak masalah, jaga toko atau jadi bodyguard. Aku kuat banget. Jadi suamiku. Kamu mau apa? Itu harga lain. Ku tegaskan, aku cuma jual bakat, bukan tubuh. Jangan mimpi. Kau mau, aku tak mau. Jadi, kamu mau apa? Kubutuhkan kamu pura-pura jadi suamiku. Bantu aku hadapi keluargaku. 1 tahun lagi, aku kasih 1 juta lagi. Kita bubarkan pernikahan. Gimana? Jangan-jangan kamu naksir aku. Mau nikah denganku jadi cari alasan. Jangan bercanda. Harus aku bayar kamu. Siapa tahu. Aku putri permata. Ratu cantik kota utama. Kau itu pengemis. Siapa yang lebih tinggi? Perlu ku tegaskan? Betul. Kau memang tak pantas untukku. Tak sangka kau tak cantik. Tapi kau tahu diri. Kau! Aduh, jangan khawatir. Tak usah minder. Aku tak akan keberatan. Cukup. Kau setuju atau tidak? Oke, 1 tahun lagi, bayar dan cerai. Kita pisah terus. Deal. Ulangi lagi. Ini siapa? Ini suamiku, Arif. Kakak, jangan bercanda soal ini. Aku nggak bercanda. Kami sudah punya surat nikah. Kau tinggalkan pohon muda. Cuma demi nikahi orang begini. Kamu kerja apa? Aku baru turun gunung, belum cari kerja. Baru turun gunung, belum punya kerja. Kamu dari gunung, orang miskin. Keluargaku memang tak kaya. Orang tuamu kerja apa? Aku yatim piatu.
besar bersama guru. Kakak, orang tak punya apa-apa, mana bisa dibandingin sama tuan muda. Orang begini tak pantas kerja di Permata, masih mau jadi menantu. Pantas atau tidak, kami sudah nikah. Rani, kau pasti sudah buta, baru nikahi orang begini. Aku nggak setuju. Nyonya besar, kami sudah punya surat nikah. Sudah terlambat untuk menolak. Surat nikah bukan kontrak budak. Gimana nikahnya, gimana juga ceritanya. Kok kamu? Kak Ramah, kamu kenal dia? Dia itu cuma Penipu. Karena dia, aku jadi malu di depan Putri Pratama. Ilmu tak jago, siapa salahnya? Ilmu tak jago. Keluarga Permata ahli pengobatan. Pasti kau pakai cara licik, rusak rencanaku. Aku memang pakai trik. Mau tahu? Apa? Pakai ilmu pengobatan lebih hebat dari dokter bodohmu. Hah, kau? Kau apa? Aku belum bilang kau dokter bodoh pakai nama besar, penipu liar. Kau malah menuduh aku. Kalau kau tak ganggu, aku pasti sudah hubungan dengan Pratama. Soal kau permalukan aku tak akan urus. Kau berani menipu keluarga Permata. Cepat cerai saja, cepat pergi. Jangan cari masalah. Aku sudah nikah dengannya, takkan mudah cerai. Siapapun yang nasihati pun tak berguna. Aku tak akan nikahi keluarga Wijaya, jadi alat kalian mendekati orang kaya. Cukup. Aku tak perlu isimu. Ini pemberitahuan. Pulang dan bersiap. Nikahi keluarga Wijaya. Nyonya besar. Adik sepupu, ini Nyonya besar yang pilih sendiri calon suamimu. Di kota utama, banyak yang berebut mau nikahi Tuan Muda Wijaya. Kalau tuan muda begitu baik, kamu nikahi saja. Kamu! Kakak, kok ngomong gitu? Di kota utama, banyak yang iri nasibmu. Kamu mau nasib ini? Aku ini demi kamu. Demi aku, harus kuhabisi di api keluarga Wijaya. Selama ini, wanita di sekitar Rizky kurang banyak. Siapa yang selamat? Walau Wijaya neraka, tapi neraka yang kaya dan berkuasa. Bagus dari anak ini. Tak punya kuasa. Kalau nikahinya, baru masuk neraka. Meski pengemis, jauh lebih baik dari Rizky, binatang yang licik. Cukup. Berani. Nani Tuan Muda. Jadi Nyonya Muda Wijaya. Jaminan harta dan kemewahan yang tak habis-habis. Keluarga Permata jadi keluarga terkaya. Naik terus ke puncak. Ini tujuan kalian. Besarkan aku 20 tahun cuma demi hari ini jual aku mahal-mahal. Kayaknya ini tujuan kalian. Besarkan aku 20 tahun cuma demi hari ini jual aku mahal. Kurang ajar. Dia tak mau pergi. Siapa yang berani paksa dia? Kamu siapa? Urusan Permata. Mana hakmu ikut campur? Kami sudah menikah. Aku juga keluarga Permata. Kalian paksa istriku nikah lagi. Aku tak boleh bicara. Penjual jalanan dari gunung mau jadi Permata. Kamu kira jadi menantu bisa hidup enak, hidup dari wanita? Keluarga Permata tak butuh orang tak berguna. Hidup dari Permata bukan siapa saja bisa makan. Kamu mau apa? Wah, baru dapat surat nikah sudah mulai belakang. Tak sangka kamu kangen pria. Kamu tutup mulutmu. Berani sekali. Mau nikahi Putri Permata. Berani pukul Permata. Lawan, usir dia. Sudah dapat surat nikah. Dia istriku Arif Santoso. Aku tak izinkan siapapun sakiti dia. Lantang. Cuma pengemis. Berani pukul orang Permata. Nyonya besar, anak ini terus rusak rencanaku. Jangan sampai dia lolos. Tak usah kau bilang. Jika kasihan padanya. Bukankah itu memberitahu semua orang, siapapun yang sampah bisa menyindas Permata? Nyonya besar, yang terpenting temukan Rani. Kami sudah janji Tuan Muda. Jika nanti Rani tak diserahkan, kalau Tuan Muda marah, gimana? Tak usah panik. Cuma pengemis. Berani menyinggung Permata. Aku takkan kasih dia lolos. Nyonya besar, aku akan kirim orang mengejarnya, biar dia terpaksa batal tunangan. Bisa pakai otak. Siapa bilang pakai kekuatan? Tak butuh satu orang pun bisa usir dia dari Permata. Nyonya besar, maksud Nyonya... Memang Nyonya besar hebat. Cerdik sekali Nyonya besar. Kali ini, aku mau lihat anak ini masih bisa tinggal di Permata.
Siapa suruh kau kesini? Kau mau apa? Kita cuma nikah palsu, cuma cari untung. Kau pikir aku mau buka pintu? Biarkan pria asing naik keranjangku? Seperti kau. Kau telanjang di depanku, aku tak akan lihat kau. Berbaring denganmu, aku yang tak aman. Kau! Berhenti! Ya? Apa? Menyesal? Konyol, aku cuma merasa kalau tidur terpisah, mereka bisa tahu kita palsu. Kau mau apa? Tak boleh tidur di dalam. Di luar juga tak boleh. Kau tidur di lantai sini. Jika malam ini kutemukan kau bergerak sedikit pun, siap-siap mati saja. Siapa yang mau sama cewek jelek kayakmu? Aku jelek. Aku ratu cantik kota utama. Pandanganmu apa sih? Aku juga pemuda desa kami. Jangan berharap terpikat padaku. Malam-malam datang mendekat. Jangan mimpi. Kalau tahu, takkan nikah palsu dengannya. Awalnya kupikir jadi menantu, dipeluk-peluk, pasti santai. Siapa tahu harus kerja begini. Kak Arif. Kak Arif, kata Tata lampu kamar rusak. Minta tolong perbaiki. Oke. Lampunya baik-baik saja. Di mana rusaknya? Kak Arif. Pakai sedikit. Gak dingin. Kak Arif, Maya dingin. Peluk Maya dong. Jangan sentuh aku. Kamu mau apa? Aku mau apa? Harusnya aku yang tanya. Kamu mau apa? Apa maksudmu? Kak Arif tiba-tiba tarik aku ke kamar Kata. Berdua saja. Kamu mau apa? Oh, kamu! Tolong! Cepat ke sini! Anak durhaka, beraninya kau. Lakukan hal keji ini. Nyonya besar, apa yang sedang terjadi? Aku. Ada apa ini? Menantumu yang hebat, baru saja menikah, beraninya godain adik iparmu. Berani sekali kau. Bukan aku. Saksi barang bukti lengkap. Masa bisa salahkan kau? Kakak Ipar, dia tiba-tiba tarik aku ke kamar. Mau, Nyonya besar, tolong bela aku. Bukan aku. Dia bohong. Menantu, berani kau membela diri. Jelas kalian bersekongkol menipuku. Arif, jantungmu kejam sekali. Sudah menggangguku, malah berani fitnah aku. Benar fitnah? Kau tahu ini? Aku ini gadis. Nama baikku rusak. Aku bohong. Apa manfaatnya? Berani, menantumu yang hebat. Pernikahan batal. Keluarga Permata takkan terima orang bermoral rendah masuk. Segera usir menantu ini. Nyonya besar, masih ada kebingungan. Kebingungan? Aku lihat sendiri. Masa ada salah? Rani, masih berani bela orang begini? Dia nggak akan melakukan hal ini. Pasti ada salah paham. Salah paham? Adikmu sudah begini, masih berani bela sampah ini. Kurasa kamu sudah kehilangan akal. Arif, cepat minta maaf. Aku tak lakukan apa-apa. Kenapa minta maaf? Kamu juga tak percaya aku. Aku tentu percaya kamu. Tapi kalau tak minta maaf, kamu akan diusir. Kamu kakak kandungku. Dia menindasku. Kamu malah bela dia. Kak usir dia. Biarkan tinggal di Permata. Kalau nanti kejam lagi, aku... Lihat dirimu sendiri. Apa rupa? Botox di wajahmu pasti 2 kilo. Malah mengkilap. Kamu apa? Bubuk bedak tebal. Tak bisa tutup keriputmu. Wajah begini. Masih takut aku naksir. Lucu. Aku apa? Jangan marah. Saat marah, bedakmu bisa jatuh loh. Menantu berani. Menantu berani melawan. Lakukan hal keji begini. Berani hina Permata. Kau tak boleh tinggal. Harus cerai sekarang. Nyonya besar, masih ada yang aneh. Kukira... Cukup. Rani, kau pasti sudah terpengaruh dia. Tapi apa? Tak ada uang, tak ada kuasa, berani lakukan hal sekeji ini. Keluarga Permata tak bisa, orang busuk. Perawal, usir dia dari sini. Nyonya besar. Tak usah mohon. Meski dia minta aku tinggal, aku tak mau tinggal. Sombong sekali. Harus jujur saja. Cepat keluar Permata. Nanti jangan berlutut minta aku tinggal. Konyol, kau takkan bisa masuk pintu utama Permata lagi.
Jangan banyak omong. Cepat tanda tangan. Pergi sana. Sudah ditandatangani. Mulai sekarang, aku dan Permata tak ada hubungan lagi. Baguslah. Awalnya karena Sakerani mau obati penyakit Nyonya Besar. Sekarang, tunggu saja mati. Tunggu saja mati. Lancang, beraninya menantu, berbuat keji begini, berani kutuk aku. Cepat pergi. Kalau tidak, aku habisi kau sampai tak kubur. Keluar dari sini. Mau ajak aku kembali? Takkan semudah ini. Menjebak orang. Cepat pergi. Arif. Tenanglah, hari ini mereka usir aku. Nanti harus ajak aku kembali. Angku sekali. Jangan menyesal. Nyonya Besar, demi usir dia dari Permata, kalian berbuat begini. Apa kau bilang? Kok aku nggak ngerti? Jangan kira aku tak tahu. Drama hari ini cuma demi paksa dia tanda tangan cerai, biar aku nikah lagi. Tahu juga tak berguna. Nyonya Besar, kau licik sekali. Sudah tanda tangan cerai, kau bebas dari sampah itu. Jangan berontak lagi nikah ke keluarga Wijaya. Jangan mimpi. Adik sepupu, mau kemana? Minggir. Rani, si brengsek itu apa yang kau minum? Berani tuh kejar dia. Adik sepupu, Nyonya Besar juga demi kamu. Berapa wanita yang berusaha keras cuma demi tidur dengan tuan muda? Untung kamu yang dia pilih. Kalau kamu ikut dia, apapun yang kamu mau bisa kau dapatkan. Ucapannya manis. Itu demi Rizky yang janji manfaat sedikit kau jual aku ke keluarga Wijaya. Adik sepupu, kamu tahu sendiri kondisi Permata sekarang. Tanpa Wijaya, takkan bertahan. Kamu lihat Permata bangkrut. Ngapain banyak omong? Hari ini harus nikah. Tak mau pun harus. Kurung dia sekarang. Besok pagi kirim ke rumah Wijaya. Nyonya Besar? Memang Nyonya Besar segera menguasai situasi. Tentu saja. Penipu yang bohong berani lawan aku. Betul. Menurutku, dia pasti sudah gila berani kutuk Nyonya Besar. Jaga dia baik-baik. Jangan sampai kabur lagi. Tunggu besok. Kirim Rani ke Tuan Muda. Dengan dia lindungi Permata, pasti naik daun. Hahaha. Nyonya Besar! Sakit sekali. Nyonya Besar? Sakit sekali. Nyonya Besar, ada apa ini? Nyonya Besar sehat. Kenapa tiba-tiba? Kenapa begini? Jangan-jangan Arif berkata jujur. Kak, cepat selamatkan Nyonya Besar. Nadi Nyonya Besar tak ada kelainan. Aku tak tahu apa penyakitnya. Tak becus. Ilmu pengobatanmu tak berguna sama sekali. Hal sepele pun tak bisa kau selesaikan. Penyakit Nyonya Besar sangat cepat dan aneh. Saat ini aku tak ada cara mengatasinya. Biar aku diberi waktu lagi. Berikan waktu lagi. Nyonya Besar bisa mati karena sakit. Ini... aku... Cepat bawa Nyonya Besar ke rumah sakit. Perutku. Gimana ini? Arif yakin Nyonya Besar punya penyakit tersembunyi. Pasti ada cara sembuhkan Nyonya Besar. Cepat. Cepat bawa pulang si menantu itu. Cepat. Tolong aku. Tolong kamu. Aku sudah tanda tangan surat cerai. Sudah tak ada hubungan. Kenapa harus tolong? Arif, cepat selamatkan kakek. Bukannya kau bilang takkan izinkan aku masuk rumah Permata lagi? Kenapa malah kau undang aku kembali? Aku. Mau aku tolong? Boleh juga. Surat cerai ini... Rani kau minta. Tak segera tolong menghina Permata. Kira di kota utama masih ada tempatmu. Tak usah kau khawatirkan. Kalau sempat, lebih baik kau khawatirkan Nyonya Besar. Tanpa aku, Nyonya Besar, takkan bertahan 2 hari. Berani sekali! Berani kau kutuk Nyonya Besar! Tolong aku! Aku yang salah dulu! Arif, tolong aku! Tapi cerai... Surat cerai batal.
Kau tetaplah menantu permata. Cepat tolong, cepat. Ku beri kau nyawa dulu. Nyonya besar. Nyaman. Semoga Nyonya besar tetap janji. Nyonya besar, bagaimana? Jauh lebih enak. Apa Arif sejati itu hebat sekali, bisa langsung tahu penyakit Nyonya besar dan sembuhkan. Dia cuma beruntung saja, cuma menebak. Coba tebak saja, kamu pun tak bisa tahu penyakit Nyonya besar. Angkat orang lain, rendahkan diri. Kalau Arif ternyata jenius pengobatan, sejak awal tak harus lawan dia. Wanita memang pendek pandangan. Arif sehebat apapun, tetap tak punya uang dan kuasa. Dunia ini dikuasai orang kaya, mana bisa dibandingin sama tuan muda. Kau pandai bicara, bawa Rani pulang saja. Waktunya hampir tiba. Kalau Rani tak dikirim, siap-siap tuan muda marah. Cukup, jangan ribut, cepat cari cara. Berantem di rumah apa hebatnya? Kurasa lebih baik langsung saja. Nyonya besar, waktunya sudah tiba. Apa Rani sudah siap masuk rumah Wijaya? Ini... Dengar ya, gimana cara usir aku, gimana juga harus cariin aku balik. Kamu memang hebat juga. Uangmu tak sia-sia kan? Dengar ya, banyak yang bersaing, nikahi aku. Kamu ini untung besar. Ya, aku yang untung darimu. Wah, mau kemana Nyonya Wijaya? Rizky, kamu mau apa? Mau apa? Aku bisa apa lagi? Tentu saja jemput istrimu pulang. Tuan muda, hormati diri. Kenapa sok sombong? Keluarga Permata sudah terima maharnya. Kamu pasti jadi milikku. Dengar ya, wanita yang kulihat pasti bisa kumilik. Bisa kulihat, itu keberuntunganmu jadi wanitaku. Kekayaan dan kemuliaan. Kau mau apa? Kuberikan. Di seluruh kota utama, siapa lagi yang bisa saingiku? Aku sudah nikah, semoga tuan muda jangan ganggu aku lagi. Nikah? Keluarga Permata berani sekali. Baru saja terima mahar, langsung ingkar janji. Transaksi dengan Wijaya sudah ada. Bukan kau mau batal, bisa langsung batal. Berapapun uang yang Permata terima, aku akan kembalikan semuanya. Konyol, kau kira keluarga Wijaya butuh uang segitu? Uang tak usah. Kau harus ikut aku. Putuskan saja niatmu, aku tak akan nikah. Jelas, aku terlalu baik padamu ya. Kau kira boleh pilih mau nikah atau tidak? Pengawal, hari ini kau harus dibawa pulang. Siapa berani sentuh dia? Kau siapa? Berani ganggu aku? Aku suaminya. Hahaha, Tisbu Permata benar-benar unik. Malah mau sama tukang sampah ini daripada nikah ke keluarga Wijaya. Sama siapa aku kebebasanku? Jangan ikut campur. Aku mau lihat berapa lama kau bisa keras kepala. Dasar bocah, cepat pergi. Dengan kuasa Wijaya di seluruh kota utama, yang berani lawan Wijaya tak banyak orang. Kau cuma tukang sampah, berani rebut wanita dariku? Kami sudah resmi menikah. Rani Permata, istriku. Aku tak peduli siapa kau. Aku tak akan izinkan kau paksa dan hina dia. Berani sekali mulutmu. Hari ini, biar kau lihat akibat menyinggung keluarga Wijaya. Arif? Tenanglah, aku tak kenapa apa. Romantis sekali kalian. Aku jadi terharu. Cuma tuan muda tak berbakat, tak punya kemampuan menyakitiku. Berani sekali mulutmu. Sepertinya kau tak tahu seberapa hebat keluarga Wijaya. Cuma dengan orang-orang sampah ini takkan bisa menyentuh baju panku. Apa dia takut sampai gila? Sudah mau mati, masih berani sombong. Semoga nanti tulangmu Sekeras mulutmu. Arif, cepat kabur. Sekarang mau kabur. Sudah telat. Arif! Kau tetap di sini. Tonton baik-baik bagaimana suamimu dijinakkan olehku. Arif! Lihat itu. Inilah akibat menyinggung keluarga Wijaya. sakit kan keluarga Wijaya? Apa nasibnya? Ini mana mungkin? Tuan muda,
Pengawalmu ini kurang berguna. Gak mungkin, kok bisa? Tuan muda, sekarang kita hitung. Kasusmu menindas istriku. Kamu mau apa? Mau apa? Kamu kaya tapi kejam, malah merebut wanita. Hari ini, aku gantikan ayahmu menegur kamu. Aku dari keluarga Wijaya. Berani sentuh aku, ayahku takkan maafin kamu. Aku mau lihat gimana dia menghukumku. Berani kau pukul aku? Sakit ke Wijaya, seluruh kota utama. Tak ada yang bisa selamatkanmu. Aku salah, Tuan Muda, aku salah. Aku takkan berani lagi. Tolong lepaskan aku takkan berani lagi. Kali ini kulepaskanmu. Kalau kutemukan kau menindas Rani, aku habisi kau. Kau buat masalah besar. Ada apa? Aku usir dia si brengsek itu. Kau malah marah pada aku. Kau baru kesini, belum tahu situasi di sini. Keluarga Wijaya kuat. Meski Pratama terkaya, mau sentuh mereka, pasti harus mikir 2 kali. Rizky balas dendam. Kau sudah menyinggungnya. Dia pasti akan cari masalah. Dia? Salahku. Tak patut kau ikut. Kalau kau karena aku. Si brengsek ini. Berapa kali datang, aku pukul sebanyak itu. Kau meremehkannya. Dia pasti cari kau. Sebaiknya siap-siap saja. Sudah lama sekali, masih tak ada kabar. Apa gunanya kalian? Nona Pratama, orang yang Nona cari ada kabarnya. Sudah ketemu? Iya, aku dapat kabar Tuan Muda Arif sekarang di Permata. Segera undang. Ya. Tak, aku pergi sendiri. Pastikan Tuan Muda Arif diundang ke Pratama. Keluarga Permata tak tahu diri. Berani rusak transaksi sambil terima uang Wijaya sambil cari orang lawan aku. Tuan Muda, berani apapun aku, takkan berani. Pasti itu salah menantu. Menantu? Nyonya besar, terima uang Wijaya, tapi masih cari menantu. Permata memang pintar bermain angka. Tuan Muda, tenanglah. Rani terlalu keras kepala, berani diam-diam nikah. Tapi tenang saja, aku tak setuju, tak sah itu. Dengar ya, uang Wijaya tak semudah itu. Tuan Muda, tenanglah. Aku pasti kirim Rani ke tempatmu. Berikan aku sedikit waktu. Sudah telat. Berikan kesempatan. Kalian tak tahu hargai. Biar kalian lihat akibat lawan Wijaya. Tuan Muda, aku sudah ada ide. Kali ini pasti berhasil. Kamu punya rencana? Si bocah itu selalu jaga Rani. Ada cara apa? Memang orang tua lebih jago. Saat semua sudah terjadi, dia tak bisa menolak. Nyonya besar, ada apa? Masih berani tanya? Ulangmu sendiri, harus kuberitahu. Aku maksud Nyonya. Rani Permata, berani main-main sama menantu. Sakitkan Tuan Muda. Keluarga Wijaya sudah putus hubungan bisnis. Kurasa kamu sengaja mau Permata bangkrut. Nyonya besar, aku... Kau sudah besar. Aku tak bisa atur kau lagi. Keadaan Permata 2 tahun ini, kau juga lihat. 2 tahun ini, bisnis makin susah. Kalau tak ada Wijaya yang mendukung, tak lama lagi, Permata... Tenang saja, biar aku urus perusahaan. Aku pasti bawa Permata menjadi lebih hebat. Aku percaya, Kak Sepupu tak punya ambisi. Adikmu terlalu sombong. Di generasi muda, aku cuma bisa percaya kau. Ini kontraknya. Ini kontrak. Nilainya triliunan. Kau pergi sendiri besok. Jika berhasil dapatkan, kelak aku takkan paksa kau lagi. Nyonya besar tenang saja. Biar aku urus kontraknya. Adik sepupuku, akhirnya kau datang. Kok kamu? Kamu mau apa sebenarnya? Adik sepupuku. Aku bisa apa kamu bilang? Aku sebagai kakakmu, pasti mau kasihmu semua hal terbaik di dunia. Cih, ucapannya manis.
Di keluarga Permata, yang paling mau aku mati itu kamu. Adik, kok kamu bilang begitu? Membunuhmu apa manfaatnya? Tanpaku, Permata akhirnya pasti jatuh ke tanganmu. Adik, kamu salah paham. Aku punya niat jahat. Aku cuma mau semua bisa hidup bahagia. Kau nikahi tuan muda, jadi nyonya muda. Permata serahkan padaku, semua jadi bahagia. Nyonya besar sudah janji. Takkan dipaksa lagi nikahi Rizky. Adik, kau masih polos. Kau percaya nyonya besar? Kau pikir kenapa aku tumbuh di sini? Kalian sama-sama menipuku. Mana bisa dibilang tipu? Ini demi kebahagiaanmu. Cuma pakai cara kecil saja. Kau tetap di sini saja. Tunggu tuan muda. Hei Arif, cepat tolong. Rani! Untung aku cepat bereaksi. Putri Ayu Pratama, datang! Keluarga Pratama terkaya. Putri Pratama, kenapa kesini? Aku mau tanya sesuatu. Iya, aku pasti jujur. Putri, apa yang mau ditanya? Kamu kenal dia? Ini. Penerus Permata kalian menipu kakekku di pesawat. Soal obat palsu belum kubereskan. Kalau berani menipuku lagi... Nona Pratama, mana berani aku menipumu? Anak ini menantu keluarga Permata. Menantu? Sekarang dia di mana? Kamu mau cari dia buat apa? Soalku harus kasih tahu kamu. Tak berani. Menantu ada di rumah Permata. Biar aku antar ke sana. Menantu ini baru datang. Langsung menghina kedua keluarga. Anak ini harus dihapus. Kok kamu? Dokter Arif, kamu masih ingat aku? Tentu saja ingat. Waktu di pesawat, kamu yang bilang aku penipu. Dokter Arif, aku dulu tak kenal orang baik. Maafkan aku. Jangan main-main. Dokter Arif, ini $300 juta. Terima kasih sudah menolong. Ayu mau minta satu hal lagi. Untung kamu jujur. Apa maumu? Aku sibuk. Penyakit kakek kambuh. Untung dokter menolong, mencegah krisis. Tapi kini kambuh lagi. Harap dokter ikut aku ke rumah Pratama. Selamatkan kakek. Aku tak berani ke rumah Pratama. Dulu aku malah diusir. Aku kurang bijak. Malah melahirkan orang busuk. Aku sudah memecatnya. Jika dokter tak puas, aku bawa orangnya. Biar dokter hukum. Asal dokter mau tolong. Keluarga Pratama beri $10 miliar. Tolong selamatkan kakek. Aku cuma lihat dulu. Kakek, kamu gimana? Nyaman. Sudah sembuh. Dokter Arif hebat sekali. Aku sudah sembuh. Terima kasih, Dokter Arif. Kakek baru sembuh, masih butuh waktu untuk pulihkan. Ayo, duduk bicara. Aduh, penyakitku ini sudah lama menggangguku. Sudah cari dokter hebat, tapi tak ada obatnya. Untung dokter Arif menolong, baru bisa selamatkan aku dari kematian. Penyakit kakek tak rumit. Dokter biasa mungkin tak bisa. Kalau aku yang obati, pasti langsung sembuh. Pantas kamu murid tabib legenda. Kamu tahu guruku? Kamu punya selera. Dulu tabib legenda terkenal. Aku cuma dengar, tak pernah ketemu. Tapi kini bisa bertemu murid tabib legenda. Sudah terpenuhi harapanku. Sudah, kamu sudah sembuh. Aku harus pergi. Dokter Arif, tunggu. Ada hal yang mau kubahas. Ada apa lagi? Dokter muda, selamatkan nyawaku. Mulai sekarang, kau tamu kehormatan Pratama. Sudah kusuruh Ayu, siapkan $100 miliar. Rumah mewah, mobil mewah. Dokter muda, ada permintaan lain? Sampaikan saja. Pratama pasti penuhi. Sudah cukup. Selamatkan Anda sangat mudah. Bagimu, cuma hal mudah. Tapi bagiku, itu nyawa bagiku. Pratama bersedia serahkan 50% saham asal. Dokter muda tetap di Pratama.
Apa? Cucuku Ayu, cerdas dan cantik. Wajah sempurna cantik begini dengan dokter muda sehebat ini cocok sekali. Jika kau bersedia nikahi Ayu, kelak Pratama semua milikmu. Tapi aku dan Rani sudah... Pratama terkaya, kota utama. Soal uang, soal kuasa. Permata mana bisa dibandingin keluarga kecil kayak mereka? Lagian, Nyonya Besar Permata sangat mata duitan. Di Permata, kau cuma menantu yang tak dihargai. Tapi jika nikahiku, kau jadi Tuan Pratama. Lagian, aku nggak lebih cantik darinya. Halo. Arif, tolong aku! Rani! Nyonya Besar, kabar dari Rama. Dia sudah berhasil. Walau Rani Permata punya kemampuan hebat, kali ini dia takkan bisa lolos dari genggaman Nyonya. Tentu saja. Rani! Menantu! Kau sangat lancang. Beraninya masuk Permata. Aku cari Rani. Dia di mana? Kau terlambat. Takkan bisa menemukannya. Kau bawa dia kemana? Biar ku bilang saja. Saat ini, Rani sudah dibawa ke Tuan Muda Wijaya. Kau pergi sekarang takkan sempat. Apa? Walau kau hebat berobat, apa gunanya? Tak ada uang, tak ada kuasa. Kau cuma sampah, tak bisa lindungi istri sendiri. Rani itu darah pemata. Kau tak peduli keluarga? Kau terus menindasnya. Kau tak takut karma? Karma? Lucu. Dunia ini milik orang kaya. Dibantu Tuan Muda, aku tak takut apapun. Dasar sampah berani lawan Permata. Meski Rani nikahimu, apa gunanya? Dasar sampah, masih tak bisa lindungi dia. Berani kau pukul aku? Pukul kau. Perlu pilihan? Help! Suka mendekati orang berkuasa, tak pernah puas. Suka mendekati orang berkuasa, penuh dengan kejahatan. Nyonya Besar mengajarmu sangat baik. Nyonya Besar Arif gila. Dia tak hormat. Menantu berontak. Katakan di mana Rani. Kalau tidak, aku takkan segan padamu. Jangan harap aku takkan biarkanmu rusak rencana Tuan Muda. Tak mau sopan, ya paksa. Di mana Rani? Aku katakan, meski kau ke sana, sudah telat. Kalau dia terluka sedikit pun, Permata akan ikut mati. Dasar brengsek, lepaskan aku. Ikut saja baik-baik. Jangan berontak, biar tak terluka. Teriaklah, pelanin lagi. Semua orang sini milik kami. Teriak sekeras apapun, takkan ada yang dengar. Rama, kau anjing Rizky, berbuat kejahatan. Kau pasti akan dihukum Tuhan. Hukum Tuhan? Kok kau masih polos sekali? Asal punya uang dan kuasa, bahkan Tuhan pun harus memberi jalan untukku. Arif takkan melepaskan kau. Aku tak takut. Jangan kira ada yang menolongmu. Tuan Muda Wijaya datang. Meski Arif sudah tahu kau di mana dan datang cepat, sudah terlambat. Arif! Salan, berani bohong. Mau lari kemana lagi? Arif, kau akhirnya datang. Berani bohong lagi? Cari mati. Maaf, aku terlambat. Arif, kau terus ganggu Tuan Muda. Dia pasti akan datang untuk balas dendam. Gak usah cari aku. Aku yang cari dia. Berani sekali kau. Kau pikir kau si sampah ini lawan keluarga Wijaya? Apa peluang kau menang? Cuma jalan mati saja. Kau sebaiknya khawatirkan diri sendiri. Kau kini di tanganku. Kau pikir akan ada akhir yang baik. Kau tak berani sentuh aku. Aku orang Tuan Muda. Aku tak takut, Tuan Muda. Masih takut anjingnya saja? Berani kau hina aku. Bukan cuma hina. Aku juga berani pukul. Kau terus sakiti Rani. Hari ini kau bayar utangnya. Yah, iparku. Aku kakak sepupu Rani. Lihat hubungan kita. Maafin aku. Boleh ya? Aku tak punya kerabat sepertimu. Adik cantik.
Jangan sampai kau biarkan aku mati. Boleh ku lepaskan kau. Cepat keluar kota utama. Jangan pernah muncul di depan Rani. Ku lepaskan kau. Tapi, kau tak hargai kesempatan. Jangan salahkan aku tega. Aku pergi. Kau tak apa. Sebelum Rizky datang, ayo cepat pergi. Lari? Kenapa harus lari? Kau tak tahu kekuatan Wijaya. Mereka pasti tak kelepaskan kita. Kau begitu mudah lepaskan Rama. Dia pasti lapor Rizky. Ayo cepat pergi. Kalau mereka tak cari masalah, aku yang cari mereka. Arif, Kau sudah lari lama. Rizky sudah lepaskan kau. Dia malah makin sombong, makin tega menindas kau. capek. Tak ada tapi. Hari ini lari, besok dia datang lagi. Benar-benar menyebalkan. Sebaiknya Kau mau bagaimana? hapus masalah. Wah, Nona Permata. Tak sangka kita bertemu lagi cepat. Rizky? Bukannya kau bilang mati pun takkan mau. Sekarang kau lagi di tanganku. Sudah ku bilang kau tak bisa kabur dari genggamanku. Ku beri tahu. Berani kau sentuhku. Aku balas dendam. Aku suka sikap kasarmu. Nona Permata, bagaimana kau balas dendam? Lihat kau yang hina ini. Kurasa kau mending patuh saja. Asal kau patuh, layani aku baik-baik. Perjanjian kita masih berlaku. Kau masih jadi Nyonya Muda Wijaya. Jauhkan tanganmu. Aku tak butuh. Dasar tak tahu diri. Kau pikir di sini masih bisa atur? Pengawal, tangkap dia. Yang Rizky mau pasti dapatkan. Kau tak bisa tolak. Mana orangnya? Cepat masuk. Tuan Muda, kau panggil aku? Kok kamu? Kok kamu? Arif, kok kamu bisa di sini? Dasar jalang. Kalian yang tipu aku. Ini namanya serang di dalam. Belajar ya. Kau pikir panggil Arif bisa apa-apa? Di sini penuh orangku. Hari ini kalian berdua mati di sini. Pengawal! Pengawal! Cepat ke sini! Maksudmu yang di luar, yang tak berguna itu, takutnya mereka sudah tak bisa dengar. Mana Rama? Rama si sampah itu tak mungkin berani bantu kalian lawan keluarga Wijaya. Dia sudah kabur lama. Tuan Muda, sekarang kau sendirian. Hutangmu pada Rani hari ini akan kutuntut. Lancang, kau pikir kau siapa? Berani tuntut hutang padaku. Berani hina aku. Hari ini, hari kematian kalian. Kau terus tipu dan paksa Rani. Tak tahu hukum, tak punya hati. Hari ini yang mati kau. Keluarga Wijaya hukumnya. Aku terlahir untuk berkuasa. Biar orang rendahan melayanku. Itu kemuliaan baginya. Tak mau bertobat. Hari ini ku habisi kau. Buang sampah masyarakat. Perhatikan. Aku Tuan Muda Wijaya. Di kota utama tak ada yang berani lawan aku. Berani kau pukul aku? Kau takkan bisa hidup di kota utama lagi. Tuan Muda Wijaya hebat juga. Benar-benar. Menakutiku. Kalau hari ini aku terluka sedikit pun, ayahku akan habisi kalian semua dan kirim ke neraka. Tapi, kalau hari ini kau tinggalin gadis ini dan pergi diam-diam, bisa kubiarkan seolah tak terjadi apa-apa. Kau bisa bebas. Jadi aku harus terima kasih ke Tuan Muda. Dengan kemampuanmu, kerja di keluarga Wijaya bisa saja terjadi. Nanti, dengan bantuan Wijaya, uang takkan kurang, wanita pun tak kurang. Buat apa demi cuma Rani Permata mengorbankan masa depan? Masih berani kau inginkan Rani? Cari mati. Lawan aku, takkan kau selamat. Rizky, aku sering maafinmu. Kau tak merasa salah, malah makin sombong. Saatnya kau ingat pelajaran ini. Aku habisi kau. Kari mati. Siapa pelakunya? Siapa yang lakukan? Itu menantu Permata. Tak cuma merebut wanita, berani lukai orang. Tak bisa dimaafkan. Keluarga Permata, kalian sangat lancang demi wanita sembarangan. Berani menyakitkan anakku. Pak Wijaya? Ini tak ada hubungan dengan Permata. Semua salah menantu Arif. Dia buat masalah besar. Arif? Itu dia.
berulang kali rusak rencana Rizky. Kini malah berbuat kejahatan besar, juga rusak Permata. Pak Wijaya, jangan lepaskan dia. Arif, aku mau lihat apa jenis orang dia berani menyakitkan anakku. Pak Wijaya, anak itu punya ilmu, sulit diatasi. Harap berhati-hati. Apa kau pikir aku tak bisa menangani anak Buddha seperti dia? Tak berani Pak Wijaya langsung turun. Anak itu takkan bisa melawanku. Seluruh Permata harus kuhancurkan. Biar warga kota utama lihat sendiri. Menghina Wijaya, apa nasibnya? Kau berjasa lapor, aku lepaskanmu. Soal Arif, aku akan membalas sakit 100 kali lipat darinya. Kau benar-benar bawa dia pulang? Mana Tuan Muda? Dia sudah mati. Apa? Kau telah buat bencana besar. Sudah tamat. Keluarga Permata akan kau hancurkan. Nyonya besar mau jual putri demi harta, takkan ada kesempatan lagi. Kau tahu apa? Semua yang kulakukan demi masa depan keluarga Permata. Demi Permata, harus korbankan aku. Itu takdirmu. Salahkan takdirmu. Kau disukai Tuan Muda. Jika tak kau kasih dia, keluarga Permata tamat. Sudah begini, masih penuh alasan. Aku begitu percaya. Kau masih terus menipuku lagi. Jika kau tak egois dan rela berkorban, mana perlu kubohongi? Demi harta, tak peduli darah daging. Jual putri demi kemuliaan. Kau tega sekali. Demi Permata berkembang. Tak cuma Rani, 100 pun, 1000 pun. Asal Permata dapat harta, pasti dijual. Hebat juga Nyonya Besar yang tamat. Selain di sini berkata kasar, apalagi bisa kau lakukan? Urusan Permata tak perlu campur tangan orang luar seperti kau. Aku sudah nikahi Arif. Dia sudah selamatkan aku. Dia menantu Permata. Dia suamiku, Rani Permata. Kau dipikir-pikir, keluarga Permata membesarmu. 20 tahun ini, tak pernah kau disiksa. Kau di Permata nikmati kemewahan. 20 tahun sebagai balas budi pengasuhanku. Harus selesaikan deal ini. Bawa keuntungan ke Permata. Urusan pengasuhanmu berapa harganya? Biar aku bayar. Kau bayar? Lucu. Dengan bajumu yang lusuh ini. Kalau kau bisa tuakan, aku mundur. Mulai sekarang, takkan urus Permata Group. Jangan bilang 100 miliar. Ku beri 100 kali lipat. 3 menit. 10 miliar dolar segera sampai. Menantu sombong sekali. Kau main acting di depanku. 3 menit. Kalau uang belum datang, kau harus berlutut ke Wijaya, menebus dosa. Kenapa kau taruhan begini? Sekarang mana kita cari 100 triliun? Meski aku jual mobil dan rumah, masih jauh dari cukup. Dasar pembesar diri. Tenang saja, serahkan saja padaku. Pratama Group cepat-cepat akan antar uangnya. Pratama. Menantu saja. Berani cari hubungan dengan terkaya. Jangan mimpi. Tak usah kau urus. Tunggu saja uangnya. Dan pergi saja. Aku mau lihat. Berapa lama kau bisa sombong? Waktunya sudah habis. Uangnya mana? Pratama mana? Tak kelihatan juga. Putri Pratama datang! Nona Pratama. Dr. Arif, aku terlambat. 100 triliun sudah sampai. Silakan Dr. Arif cek. Ini mana mungkin? Cuma menantu, mana mungkin bisa sehebat ini? Menantu. Dasar buta. Semoga Nyonya Besar ingat janji Anda. Kalau tidak, bagaimana aku selamatkanmu? Begitu juga aku bisa habisi kau. Makasih tadi sudah bantu aku. Dr. Arif mau balas budi gimana? Ini 100 triliun ini seharusnya untuk selamatkan kakek. Hadiah terima kasih dariku. Tapi, Dr. Arif, kau sudah banyak bantu Permata. Sudah cukup baik padanya. Tapi mereka rendahkanmu. hina kamu. Permata yang kecil. Masih ada yang ditunggu. Masuklah ke rumah Pratama. Janji keluarga Pratama masih berlaku. Asal kau masuk Pratama,
Semua Pratama siap melayani. Tapi, Kau nggak suka kekayaan Pratama? Atau nggak suka aku? aku dan Rani sudah kontrak jadi suami istri palsu setahun. Tak bisa ingkar. Cuma kontrak kertas. Asal kau mau, aku bayar denda 10 kali lipat. Pratama tak punya lain, cuma uang yang banyak. Asal kau setuju, semua perusahaan Pratama pindah ke namamu. Semua Pratama milikmu. Termasuk aku. Putri, keluarga Wijaya datang mengepung Permata. Apa? Pak Wijaya, soal ini tak ada hubungan dengan Permata. Setiap dosa ada pembayarnya. Harusnya Anda cari si menantu itu. Minta ampun, sudah telat. Keluarga Wijaya, rasa kehilangan akan kubalas 100 kali lipat. Kau, Arif Santoso, pembunuh anakku. Anakmu banyak berbuat jahat, tak mau bertobat. Dia pantas mati. Berani kau hina anakku? Dia sombong, merampas wanita, berbuat kejahatan, di mana aku salahkan dia. Kau tak saja tak tegur, malah biarkan saja. Nasib Rizky hari ini semua karena kau. Tak bisa salahkan orang lain. Dasar bocah, kau cari mati. Nawar, bunuh dia. Siapa berani? Dr. Aris, tamu kehormatan Pratama. Siapa berani sentuhnya? Nona Pratama Demi cuma seorang menantu kau lawan keluarga Wijaya. Dasar buta! Jangan paksa aku! Kalau tidak, jangan salahkan Pratama tega! Sakit kan Wijaya? Walau Dewa Tuhan takkan bisa lindungi dia. Hajar dia! Sakit kan Wijaya? Walau Dewa Tuhan takkan bisa lindungi. Hajar mereka! Ini. Mana mungkin? Kenapa tak bangun? Tak guna. Semua tak guna. Semua tak guna. Apa gunanya kalian? Tak bisa tangani. Menantu kecil. Kamu mau apa? Aduh! Wijaya tak bermoral, berbuat kejahatan. Biar anaknya berulah. Hari ini, atas nama warga, aku akan hukum kamu. Menyerahlah, keluar kota. Ku beri kau hidup. Di depan Wijaya, mana kau lancang? Matilah! Aduh! Warisan Wijaya ratusan tahun, mana mungkin kalah di tangan menantu kecil. Aku takkan biarkan kau bebas. Tak mau mengalah. Aduh! Arif, terima kasih sudah bantu kami. Selesaikan masalah Wijaya. Sudah selesai semua masalahnya. Tak usah pakai kontar ini lagi. Apa kau masih mau tinggal di Permata, jadi suamiku? Aku. Tak mau. Sudah selesai semua masalahnya. Kenapa Nona Permata masih memaksa Arif? Arif belum bicara. Nona Pratama tak usah merebutnya. Kontrak batal. Arif bebas. Mana bisa dibilang merebut? Asal Arif setuju, dia tetap menantu Permata. Kenapa tidak? Konyol. Soal uang dan kuasa. Permata mana ada yang ungguli Pratama? Arif takkan pilih Permata daripada Pratama. Pratama terkaya kota utama. Aku ratu cantik kota utama. Bilang, kau mau pilih siapa? Guru benar, wanita di bawah seperti serigala, tak boleh disentuh. Guru! Aku mau kembali ke gunung.